Menyampaikan kepada teman-teman, kalau petani ini tergantung sekali kepada, apalagi kalau di lahan tak ada hujan. Mungkin yang pasti panen sekali ya, 2 kali insya Allah, 3 kali menjadi tak mungkin, apalagi 4 kali. Tapi dengan teknologi ini, dan ini sudah dibuktikan di Sawah Bunto, sudah dikerjakan oleh tim saya, dan sekarang mereka sedang bekerja, yaitu di sekarang di Tawaran. Insya Allah di belum akhir tahun ini sudah disebutkan oleh Pak Gubernur dengan mengundang beberapa menteri, yaitu untuk mengairi sawah lebih kurang 100 hektar dengan bantuan subsidi PKK. Ya. Jadi apa yang maksudnya ini? Panen 4 kali. Kalau petani bisa panen sekali, ya cukup untuk hidup. Tapi kalau sudah 2 kali, insya Allah bisa menabung. Kalau petani panennya 3 kali, ya sejahtera. Kalau bisa 4 kali, kaya. Nah, barangkali ya itu saja. Nah, kita terapkan lagi over farming, masuk teknologi, sistem manajemen. Saya punya konsep sejak Pak Jokowi akan menjadi presiden, itu sudah kita gulirkan. Dia bicarakan waktu berbicara dengan Pak Prabowo. Kebetulan dari Ruang Tani sebetulnya mendukung beliau. Nah, jadi tentang 1000 ekor sapi setiap desa. Karena saya melihat ini, maaf, kita ini miskin tapi sombong gitu kan. Mau makan daging, kita mesti impor dari Australia. Padahal itu kan pengeluaran, padahal iya, saking sombong. Tapi itu kan menyusahkan. Kenapa? Potensi kita ini di sini, onggok, kulit kopi, kulit coklat, macam-macam, hanya konsentrat yang harus kita datangkan dari luar. Itu sekedar limbah-limbah yang bisa merubah sapi dengan berat 350 yang didatangkan dari dengan adiksi 1,5 atau 1,4 dalam waktu 100 hari menjadi 500 kg. Itu sudah menurut Pak Sukono yang sudah malam melintang dengan urusan sapi, ahli sorghum kita, itu keuntungan per hari sapi itu 20 ribu. Jadi kalau kita bisa memelihara sapi 1000 ekor dalam waktu 100 hari kita dapat 2 miliar. Nah, siklus penanaman 3 kali. Kalau di satu desa kita tempatkan 1000 ekor sapi, berarti ada pemasukan uang 6 miliar yang mau dibagi-bagi. Nah, saya bilang kalau ada uang yang dikirim ke desa bisa 6 miliar, itu rumah makan Padang, pempek gini dijual semua. Tapi sekarang banyak desa jual pisang goreng aja nggak laku, karena nggak ada yang beli. Daya belinya rendah, sektor realnya nggak jalan. Kira-kira begitu. Nah, itu menurut saya sesuatu. Nah, kenapa itu kalau gitu kenapa nggak dikerjakan? Sudah kerja, tapi Juang Jaya itu orang Australia yang punya kandang dia, yang punya tanah dia, yang punya sapi dia, yang nentuin harga dia. Jadi tetap aja kita jadi korbannya sebagai pembeli. Sementara saudara-saudara kita yang terlibat di situ hanya dibayar sebagai pegawai. Begitu juga kalau yang besar kita lihat di Lampung Tengah ini, perusahaan Malaysia. Jadi tengah kompetitornya mana? Petani yang punya sapi 2-3 ekor yang turun-turun. Kita selesai urusan kita jadi penonton terus. Nah, makanya konsep 1000 ekor ini saya ingin betul diterapkan. Itu pun bukan saya yang mau memilikinya. Nah, konsepnya nanti itu kandangnya punya Bumdes. Karena kandang Bumdes itu nanti bisa, kalau Bung Gita mau ikut investasi boleh. Yang saya muliakan, kakanda saya Kiai Mukhtar Sani, yang saya muliakan Adinda Jinta, Kiai Sarul, lupa ingat, sama Pak Kiai, dan beserta jajarannya, Pak, sama-sama pernah seminar ikan dari gubernur dari Polinel bilang milenial lagi yang saya cintai, saya banggakan, dan nggak bisa saya sebut satu dari mana-mana ini ya. Mana ini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala. Karena atas limpah rahmatnya kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, Kiai. Terima kasih. Terima kasih, Bunda Ginta. Terima kasih. Saya senang sekali mendengar anak ini, senang. Karena kita selalu ingin berbuat baik. Karena kalau ibadah itu berakhir sampai akhir hayat. Kalau pengabdian sudah selesai, pengabdian saya di Polisi sudah selesai. Tapi kalau ibadah saya sampai akhir hayat. Jadi walaupun saya sudah pensiun, saya masih mau jadi wali kota itu hanya untuk ibadah. Karena pengalaman saya kerja di 13 provinsi, 164 kabupaten di Indonesia sudah saya datangi. Saya coba-coba membagi pengalaman saya di Bumi Lampung itu karena perantauan. Jadi saya tidak, kalau orang bilang di Lampung, kalau hanya di Lampung aja nanti kata dalam tempurung katanya. Jadi kemampuannya Lampung ini itu aja hanya maju 0,1% udah bagus gitu. Padahal orang lain udah maju 5%. Kita maju 0,3 udah bagus. Karena pejabat yang lama misalnya hanya 5, ada pejabat yang baru ini 5,2 udah bagus gitu. Tapi orang lain 7,5 gitu. Ya. Karena merasa yang lama hanya 5,0. Jadi kalau kita bisa masuk 5,2 udah bagus ya. Tahun depan 5,3 udah bagus. Tahun depannya lagi 5,5 udah bagus. Tapi orang di Makassar 8,5 udah masuk. Orang di Medan sudah 9,0 udah bagus. Kita masih 5,5 udah bagus gitu. Jadi itu yang bukan kata dalam tempurung, hanya tahu tentang Lampung aja. Kita tidak begitu belajar juga. Sebagai putra Lampung, saya tentunya kebanggaannya ada plusnya, ya ada plusnya. Nah, asal usul suku Lampung itu kampung saya, yang namanya Skalabra. Itu asal usul suku Lampung. Kemudian di Lampung itu ada kerajaan Skalabra, hanya satu-satunya kerajaan di Indonesia yang di Bumi Lampung. Kemudian jatuh di keluarga saya. Nah, tahun 48 semua dihapus kecuali Yogyakarta. Jadi kerajaan Indonesia itu habis, tinggal satu-satunya Jogja. Nah, sampai sekarang makanya Raja Jogja jadi Gubernur Jogja. 150 kerajaannya di Indonesia dihapus, ya, dihapus, tapi diakui tetap oleh bangsa kita sebagai raja adat, bukan lagi raja pemerintah, raja adat, ada di dalam keluarga kerajaan, ya. Di Jogja hanya bisa di Jogja saja, ya, walaupun dia masih dilihat istimewa sebagai raja Jogja. Hanya tinggal satu-satunya. Nah, kalau di Lampung, asal usul suku Lampung itu asalnya dari kampung saya 4.500 tahun yang lalu. Di sini nggak ada orang. Di Bandar Lampung nggak ada orang. Orang itu baru ada di kampung saya. Itu 4.500 tahun lalu, seumur dengan keberadaan Nabi Ibrahim. Nah, kerajaan Skalabra sendiri lebih tua dari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu lahir 462 atau 600 kalau ini hitungannya. Nah, kerajaan Skalabra sendiri 342. Jadi sudah 1.700 tahun yang lalu usianya. Nabi Muhammad 1.500 kira-kira ya usianya. Nah, tentunya itu membawa urgensi bagi saya. Jangan sampai gitu kita juga yang merusak adat istiadat. Kita juga yang tidak menjaga adat itu. Sebisa-bisanya lah kita jaga adat, sebisa-bisanya. Karena negara sekarang sudah berubah, ya. Kerajaan itu yang tinggal satu Jogja saja, yang 150-nya sudah dihapus. Tapi dihapus di dalam undang-undang negara, di mana mereka tetap memakai nama sultan, tetap memakai nama raja, tetap nama pangeran, diakui oleh negara. Bahkan sekarang setiap tanggal 17 Agustus pasti sultan-sultan raja di Indonesia itu diundang terus hadir, bahkan tahun satu kali makan bersama presiden di istana, ya.
Berbahagia juga bisa turut diundang di acara ini yang menurut saya luar biasa gitu Pak. Para pendiri di Polinela juga menurut saya sudah berpikir jauh ke depan seperti apa yang tadi digambarkan oleh Jenderal Ike barangkali ya. Polinela itu Politeknik Negeri Lampung Pak. Dulu pernah ada sejarah namanya Politeknik Negeri Bandar Lampung. Nah kalau saya tidak tahu kenapa dulu seperti itu, tapi faktanya yang akhirnya disepakati adalah Politeknik Negeri Lampung. Karena kalau berpikir Politeknik Negeri Bandar Lampung, tentu Kabupaten lain nggak akan mau mengakui atau mungkin mau mengirim mahasiswanya ke Politeknik Negeri Bandar Lampung pun barangkali enggak. Tapi dengan nama Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Negeri Lampung itu adalah sebenarnya milik masyarakat Lampung gitu. Jadi kita sepakat dengan yang tadi itu banggaan masyarakat Lampung barangkali seperti itu. Nah untuk itu juga mungkin ya kami terus senang bisa hadir di sini, paling tidak memberikan kontribusi lah. Kalau memang itu dipandang bisa memberikan kontribusi, yang salah satunya barangkali mungkin produk yang tadi disampaikan gitu ya, kacang edamame. Kacang edamame ini adalah salah satu bentuk teknologi yang mungkin sedang kami kembangkan, dan mungkin banyak produk yang lain sebetulnya seperti semangka, lope-lope itu ya, itu juga kreasi, dan banyak lagi. Mungkin ada ayam organik di sana. Kemudian ada peternakan juga, ada perikanannya juga yang mungkin bisa dikolaborasikan. Ya salah satu contohnya mungkin hari ini kita bawa adalah kacang edamame. Ini potensial untuk dikembangkan di Lampung Pak, mungkin jadi bisa menambah apa potensi kekayaan kita gitu. Sementara ini yang mengembangkan adalah Jember. Di Jember itu mungkin saya sedikit saja, produktivitasnya antara 8 sampai 12 ton, jadi rata-rata 10 ton. Saya kembangkan di Polinela dengan adik-adik mahasiswa yang mungkin juga saya bawa ke sini, itu kita kalkulasi bisa 10 ton per hektar, jadi sudah sama dengan Jember. Tetapi kemarin kami demplotkan di Lampung Timur, itu bahkan dari hitung-hitungan kami bisa tembus 20 ton per hektar. Itu potensi yang luar biasa. Dari sisi kandungan gizinya bagus, kemudian produksinya tinggi, manfaat untuk kesehatannya juga luar biasa Pak. Kemudian harganya juga relatif masuk, ini karena kita jual sekarang dengan posisi di Polinela itu 20.000 per kilo. Umurnya relatif pendek, hanya 2 bulan, 60 hari. Jadi hitung-hitungan bisnisnya sangat masuk menurut saya gitu ya. Nah itu mungkin hari ini yang bisa kami share. Kami bersyukur kalau itu memang itu bisa dikembangkan jadi salah satu tanaman unggulan di Lampung. Menurut saya itu sangat potensial, dan Polinela siap untuk mengawal itu gitu. Saya rasa itu saja mungkin yang mungkin bukan pertanyaan barangkali ya, tapi mungkin oleh-oleh supaya kami nanti bisa ini bisa sudah kami sampaikan di pertemuan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya saing, termasuk tadi sapi yang kami ceritain. Waktu itu Pak Farizal udah bolak-balik ke Jakarta memperjuangkan supaya daging sapi yang bisa masuk ke Jakarta, daging sapi Lampung masuk ke Jakarta. Tapi ternyata terakhir kita kalah sama Purwakarta. Karena itu tadi kita nggak bisa bersaing, selalu tuh transportasi logistik kita nggak bisa makan, malah ditambahin lagi dengan pemerintah. Nah, jadi kemarin nggak bisa bersaing, akhirnya Purwakarta yang masuk ke Jakarta. Kedepan saya di pemikiran sudah ada kesempatan berpikir, seandainya nanti passion dari prajurit marinir ada yang berpikir, oh ya kita ini sapi aja, karena konsep Pak Muhtar kan Pak Muhtar udah punya tuh konsep mengenai sapi. Sehingga seandainya ini baru berandai-andai aja, nanti kita akan ini kan dalam tim perumus. Jadi nanti misalnya dari 1.300 hektar, mungkin berapa hektar yang dimanfaatkan sapi, tapi kita ke Jakarta nggak jual sapi, jual dagingnya aja. Jadi kita akan buka RPH di sekitar pelabuhan. Kebetulan juga Pak Muhtar ada lahan di sana. Kita buat RPH, kita potong dagingnya di sana, sapi kita potong di sana, dagingnya masuk cold storage. Jadi tiap subuh kirim ke Jakarta, pagi sudah sampai di supermarket daging-daging itu. Jadi kita nggak ngirim sapinya lagi, karena apa? Kalau ngirim sapi per truk itu cuma muat berapa ekor, tapi kalau daging sapi yang dikirim Jakarta kita bisa muat berapa ekor gitu kan. Jadi tulangnya nggak usah dikirim lagi, tulangnya untuk kita nimbun-nimbun ini aja, misalnya apa ada keperluan ini laut, nimbun laut, pakai itu aja, itu kayak sampah deh gitu kan. Tulangnya kan nggak dipakai di Jakarta, mereka nggak butuh tulang, butuh daging, jadi kan kita kirim makan dagingnya, jauh lebih hemat. Saya berpikir seperti itu, makanya nanti ke depan saya berharap juga dari Brigif tim rumus, kita rumuskan gimana kita buat RPH, rumah pemotongan hewan, dan cold storage itu di sana. Juga nanti kan akses dari
marinir banyak yang punya kapal cepat di Jakarta tuh. Jungle.